Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur atas limpahan karunia, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih mampu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi kita melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, ya, disambung dengan kita duduk ya di masjid ini, kita sama-sama tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, ya, kita saling wasiat mewasiati di dalam kebaikan dan kesabaran, dan ini mimbabi talabil ilm, kita juga sama-sama menambah hasanah ya pengetahuan kita dengan berkaitan dengan agama kita. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih memiliki semangat ya, bersemangat di dalam menuntut ilmu. Semoga ini menjadi wasilah kita agar kita dimasukkan atau dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surganya kelak. Allahumma amin. Salawat teriring salam semoga senantiasa terhaturkan, tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga, sahabat serta orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti ajaran beliau hingga hari kiamat. Bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bacaan kita atau kajian kita masih berkaitan dengan apa? Dengan apa, Dek? Arba'una hadisan ya. Berkaitan dengan ada 40 hadis ya yang berisi tentang tatwiruz zat ya. Bagaimana ketika kita membahas hadis-hadis ini harapannya adalah itu mampu untuk mendorong kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang bermanfaat. Tatwir itu adalah menjadikan berkembang, menjadi baik ya. Karena segala sesuatu yang baik ya, itu pasti sudah disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu kebaikan bagi seorang hamba urusan di akhirat maupun urusan di dunia, itu semuanya sudah disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita mempelajari, menggali, kemudian nanti mempraktekkan ya. Dipraktekkan supaya tadi kita meraih yang namanya keberhasilan, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Maka pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hadis yang pertama itu berkaitan dengan tawakal ya. Jadi salah satu sebab yang menjadikan orang itu sukses ya di dunia maupun di akhirat adalah tawakal ya. Hadisnya berkaitan dengan bagaimana para penghuni surga itu memiliki hati yang mana hati mereka itu seperti at-thair. Apa itu thair? Ini bahasa Arab, thairun.
Toir itu sesuatu yang terbang itu ya. Apa? Burung ya. Bagaimana burung itu ya bertawakal ya, ketika keluar dari sarangnya mencari makan, dia terbang mencari, berusaha ya. Kemanapun dia terbang, kemudian dia berusaha untuk mencari makan, dan Allah kemudian berikan ya, karena tadi burung itu kemudian bersandar kepada Allah, maka Allah kemudian berikan makan. Ini hadis yang pertama. Kemudian kita sudah memasuki hadis yang kedua, yaitu kemarin judulnya adalah la ta'jiz atau la ta'jaz, jangan lemah ya. Jadi termasuk sebab yang menjadikan kita itu sukses ketika di dunia atau di akhirat adalah menghilangkan sifat lemah. Menghilangkan apa? Sifat lemah. Karena sifat lemah ini kadang-kadang yang menjadikan orang itu sulit untuk maju. Kadang-kadang bukan jiwanya atau badannya yang lemah, tapi memang mentalnya itu lemah. Nanti kalau disebutkan di dalam buku ini adalah al-ajz al-muktasab ya. Lemah tetapi yang dibuat gitu ya. Sebetulnya dia mampu untuk melakukan suatu perbuatan, pekerjaan amal, itu mampu. Karena Allah berikan kemampuan kepada setiap hamba. Namun karena sudah merasa apa? Lemah dulu, wah nyong ketone tah ora teyeng nggih. Ini apa namanya? Mental lemah inilah yang kemudian menjadikan orang itu tidak bisa berbuat beramal. Maka kemarin kita sebutkan ya, tips yang pertama atau cara untuk menghilangkan sifat lemah yang itu menjadikan kita sulit untuk maju, sulit untuk bersemangat di dalam beramal adalah apa kemarin? Al-imanu billah. Yang pertama adalah keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kemarin kita satu tip tapi ya lama gitu ya kita sebutkan, karena memang ini pangkal atau sumber dari kekuatan seorang mukmin. Keimanan yang kuat kepada Allah itulah yang kemudian mendorong seseorang untuk beramal dan juga sekaligus sebagai tameng ya, agar orang itu tidak terjerumus di dalam kemaksiatan. Itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemarin kita sebutkan diantaranya adalah perkataan dari Ibnul Qayyim ya, rahimahullah, bahwasanya keimanan, al-ibadah, ketaatan kepada Allah, al-ikhlas ya. Ini kan amalan hati, ikhlas ya, di dalam beribadah. Tawakal ya, itu adalah ghizaul qulub ya. Ghiza itu artinya adalah gizinya hati, asupan makanannya hati itu yaitu tadi. Yang paling pokok adalah keimanan. Maka kalau iman hamba itu lemah gitu nggih, maka ya dia akan lemah untuk melakukan amal kebaikan. Jadi ketika kita merasa diri kita itu lemah, sulit untuk beramal, ya kita melihat apakah di dalam hati kita itu ada penyakit atau tidak. Bisa jadi itu yang menghalangi, ya, melemahkan iman kita, yang kemudian kita sulit atau susah untuk beramal, untuk menghadiri majalisul ilm kok rasanya abot gitu ya. Padahal mungkin tempatnya dekat. Jadi keimanan itu yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan mengikis yang namanya sifat al-ajz, sifat lemah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini muallif atau penulis menyebutkan cara yang kedua atau perkara yang
kedua yang bisa menghilangkan yang namanya sifat al-ajz atau sifat lemah tadi ya. Dan ini yang rujakannya adalah kemarin hadis yang kita baca adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah ini juga kita dapatkan di dalam kitab Sahih Muslim ya. Al-mu'minul qawi ya. Orang mukmin yang kuat ya. Nah, ini cara yang kedua dari hadis itu atau yang diambil pelajaran dari hadis itu, yang itu bisa menjadikan orang itu kuat ya, tidak lemah ya, adalah tahqiqu taqdiruz dzati lil mu'min. Apa itu? Tahqiq ya. Takdir az-zat lil mu'min. Maksudnya apa? Seseorang itu mampu mengukur ya kemampuan yang ada di dalam dirinya. Ya. Seorang mukmin supaya menghilangkan rasa lemah itu, dia harus menyadari bahwasanya di dalam dirinya itu banyak sekali potensi-potensi diri. Dan ketika orang memahami ya, menyadari bahwasanya dirinya itu memiliki kekuatan, memiliki potensi diri, maka akan timbul di dalam dirinya apa? Rasa percaya diri kan gitu gitu. Karena punya kemampuan. Dan ini yang ditanamkan, diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam hadisnya disebutkan, Nabi menyebutkan sifat-sifat yang utama yang ada pada diri seorang mukmin ya. Sifat yang pertama itu apa? Al-mu'min tadi ya. Seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seorang beriman kepada Allah itu sudah mengangkat derajat seorang hamba. Kemudian nanti di dalam keimanan itu dia apa? Bertawakal kepada Allah, ini menjadikan dirinya kuat. Dan bagaimana seorang ketika beramal itu kan dorongannya itu ada tiga ya. Kita ketika beramal itu kan dorongannya ada tiga perkara. Yang pertama adalah al-mahabbah. Apa? Al-mahabbah, yaitu kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita cinta kepada Allah, maka kita akan semakin bersemangat di dalam beramal. Bagaimana kita tidak cinta kepada Allah? Padahal Allah yang sudah memberikan kepada kita apa? Kenikmatan-kenikmatan. Kita bisa hidup, ya. Kita bisa bernafas, kita bisa bekerja, kita bisa melihat, berbicara. Itu semuanya tidak terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Ya, bagaimana seorang anak itu kemudian sangat sayang kepada orang tuanya ya karena anak itu diberi banyak perhatian, ya, fasilitas, ya, dididik. Itu kan kemudian menumbuhkan apa? Rasa cinta kepada orang tua. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, seharusnya kemudian timbul apa? Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk rasa cinta kita kemudian kita bersyukur kepada Allah, itulah yang kemudian mendorong kita untuk beramal. Kita sehat ya. Kita diberikan akal, ini kan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk rasa syukur kita ya, maka kita adalah melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan itu didasari atas dasar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain cinta juga apa dorongannya adalah ar-roja, yaitu pengharapan. Di dalam kita amal ada sesuatu yang kita harapkan kan gitu gitu. Kita datang awal waktu ya, di soft terdepan ya. Kita mengharapkan dari amal ibadah kita ganjaran pahala dari
dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjanjikan bagi orang-orang yang beramal soleh, maka Allah akan berikan pahala, Allah akan berikan kehidupan yang baik, Allah akan berangkat derajatnya. Ini adalah harapan yang diimpikan atau diharapkan bagi orang yang beramal. Termasuk juga adalah al-khauf, ya. Tadi yang pertama adalah al-mahabbah, kecintaan kepada Allah. Yang kedua adalah ar-roja, pengharapan. Kemudian yang tiga adalah al-khauf, ya. Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang juga mendorong kita untuk beramal. Kita tahu sholat itu adalah perkara yang wajib. Maka ketika kita akan melanggar, maka kita ingat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kaitannya dengan keimanan, ya. Dan ini yang menjadikan orang itu kuat. Kemudian disebutkan juga di dalam hadis itu al-mu'min al-qawi. Seorang mukmin yang qawi itu artinya yang kuat gitu ya. Nah, ini juga sifat yang terpuji, ya. Karena nanti di dalam hadis ini disebutkan seorang mukmin itu ada dua jenis gitu ya. Ada al-mu'min al-qawi, berarti lawannya adalah al-mu'min ad-dhaif, ya. Ada seorang mukmin yang kuat dan ada mukmin yang lemah. Ya. Yang diwasiatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan ini adalah pribadi yang unggul, adalah seorang mukmin yang kuat. Pertanyaannya kuat apanya? Kira-kira kuat nopo nih bapak-bapak, ibu-ibu? Fisiknya? Ya. Kalau kita melihat syarah gitu ya, keterangan dari hadis ini, maka ada beberapa makna dari al-quwwah di sini, kekuatan. Di antaranya adalah al-quwwatul iman. Yang disebut atau yang dimaknai di sini adalah kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ini kalau di dalam buku ini disebutkan makna al-quwwah ini yang dimaknai oleh Al-Imam An-Nawawi, ya. Makna al-quwwah di dalam hadis itu adalah al-quwwatul azimah. Ya, quwwatul azimah yaitu adalah tekad yang kuat. Tekad yang kuat dan juga keteguhan hati. Jadi seorang mukmin yang memiliki tekad yang kuat, ya. Ini disebutkan al-murad bil quwwah huna azimah an-nafs wal qari'ah fi umuril akhirah, ya. Yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah kekuatan tekad yang kuat, ya, dan teguh di dalam dia, ya, menjalani perkara-perkara akhirat. Maksudnya di dalam beribadah, ya, dia itu ya tekun, teguh gitu ya, memiliki semangat di dalam beribadah. Ini yang dimaksud dengan al-mu'min al-qawi, ya. Selain keimanannya kuat dan juga memiliki tekad. Karena ketika seseorang itu memiliki tekad yang kuat, ya, azm, ya, ketika melakukan sesuatu dia memang dorongannya kuat, maka ketika nanti di dalam melakukan suatu amal dia mendapati kesulitan, rintangan, maka dia tidak mudah putus asa, kan gitu, ya. Tidak mudah lemah. Ya, ini kenapa kemudian Nabi menyebutkan sifat al-mu'min al-qawi, ya. Seorang mukmin yang kuat. Karena tadi, ya, seorang mukmin yang memiliki tekad yang kuat, maka dia tidak kemudian mudah putus asa manakala dia gagal, kan gitu, ya. Kadang-kadang dia ketika beramal, berbuat, kan gitu, dia sudah berusaha, ya. Tapi
karena belum sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dia akan gagal kan gitu. Namun itu tidak menjadikan orang itu kemudian putus asa, karena tadi memiliki tekad yang kuat. Kemudian sifat yang lain, ya, sifat yang mulia, ya, yang ada pada diri seorang hamba, seorang mukmin adalah disebutkan oleh Nabi, hamba yang kuat itu khairun ilallah, lebih baik, ya, lebih baik bagi Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah. Ya. Tadi kita sebutkan di dalam hadis ini disebutkan ada mukmin yang kuat, ada mukmin yang lemah. Namun mukmin yang kuat itulah yang lebih baik dari mukmin yang lemah. Ya. Ini di dalam hadisnya kan disebutkan apa? Al-mu'minul qawi khairun, ya, lebih utama, lebih baik, ya. Karena tadi seorang mukmin yang beriman kemudian dia memiliki tekad yang kuat, ya. Jadi ini tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keutamaan atau keunggulan yang dimiliki oleh seorang hamba yang mukmin. Ya, tadi adalah keimanan, kemudian kekuatan tekad, termasuk juga adalah apa? Dia lebih baik, ya, dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Dan Allah yang menyebutkan itu. Mukmin yang kuat itu lebih baik. Dan tidak hanya itu, ya. Mukmin yang kuat itu juga lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'minul qawi khairun wa ahab ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah sifat-sifat yang baik, keunggulan-keunggulan yang ada pada diri seorang hamba, ya, yang itu baginda kita Nabi Muhammad SAW mewasiatkan supaya kita memiliki pribadi-pribadi yang tadi al-mu'min al-qawi. Karena tadi itu akan lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segala urusannya akan dipermudah. Ya. Segala urusannya akan dipermudah. Ya. Ini apa namanya? Ketika kita tahu Allah itu akan membantu kita, ini juga menjadi apa? Dorongan, motivasi supaya kita tidak mudah menyerah. Ya. Tidak sedikit-sedikit apa? Wah, nyong ora bisa. Ya. Ki angel, ya. Kan kadang-kadang seperti itu. Tetapi kita ketika tahu kita ini adalah diberikan keimanan, ya, kekuatan, ya, kemudian itu menjadikan kita lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah, maka itu yang mendorong kita menjadi apa? Kita itu bersemangat, tidak mudah putus asa. Ini apa namanya? Poin yang kedua atau perkara yang kedua yang bisa menjadikan kita itu tidak lemah. Kita memahami, ya, potensi yang ada diri kita, dan yang ideal adalah tadi yang digambarkan oleh Nabi adalah al-mu'min al-qawi. Seorang mukmin yang kuat, ya, kuat keimanannya dan tekadnya, ya, ketika dia akan berbuat. Dan itu akan menjadikan orang itu, hamba itu khair, ya, lebih baik dan lebih dicintai Allah, ya. Maka untuk jenis yang kedua, kan tadi ada mukmin yang kuat, ada yang mukmin yang lemah, ya. Tetapi juga ada kebaikan pada mukmin yang lemah. Maka disebutkan di dalam hadisnya, wa habu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Seorang mukmin yang kuat, ya, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah.
wa fi kullin khair, dan setiap pada setiap mukmin baik yang kuat apapun yang lemah itu ada kebaikan. Namun kalau dibandingkan lebih baik yang mana? Tentunya adalah al-mu'min al-qawi. Karena bisa jadi al-mu'min ad-dhaif yang imannya lemah akan mudah kemudian melanggar syariat, akan mungkin ada rasa lemah di dalam dirinya. Tentunya lebih baik adalah al-mu'min al-qawi tadi. Jadi ini yang kedua. Jadi yang pertama adalah keimanan kepada Allah untuk menghilangkan rasa lemah. Kemudian yang kedua adalah kita fahami bahwasanya di dalam diri kita itu ada potensi, ada kekuatan, dan disebutkan oleh Nabi al-mu'min al-qawi, seorang mukmin yang kuat itu yang lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, termasuk perkara yang menghilangkan rasa lemah itu adalah di sini disebutkan badlul juhdi fi ma yanfa. Seorang itu mengerahkan seluruh tenaganya, kemampuannya untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Karena manfaat itu kan ada dua, Ini disebutkan al-manfaah itu ada dua, Ada manfaat yang berkaitan dengan urusan dunia ataupun manfaat yang urusannya akhirat. Wal umur an-nafi'ah, perkara-perkara yang baik, yang bermanfaat itu isman, ada dua jenis. Yang pertama adalah umur diniyah, perkara-perkara agama, akhirat, ibadah, atau umur dunyawiyah, atau perkara-perkara yang itu mendatangkan manfaat untuk kemaslahatan dunia. Dan di dalam hadis ini kita diperintahkan untuk bersemangat untuk beramal, kira-kira untuk akhirat saja atau hanya untuk dunia? Untuk dua-duanya. Karena Nabi mengatakan apa? Ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah atas perkara-perkara yang bermanfaat untuk dirimu. Ini kan umum. Ya mencakup perkara-perkara akhirat, termasuk juga perkara-perkara dunia. Makanya kalau ada adik-adik yang belajar gitu ilmu-ilmu dunia seperti matematika, fisika. Di dalam hadis ini apa? Ihris, bersemangat. Walaupun itu adalah perkara dunia, karena itu akan mendatangkan manfaat, Orang yang pinter hitung-hitungan, itu kan dia bisa bisa menghitung laba, keuntungan dan seterusnya, dari manfaat dunia. Maka kata Nabi, ihris ala ma yanfa'u. Bersungguh-sungguhlah di perkara-perkara yang itu mendatangkan manfaat bagimu. Tidak hanya terbatas tentunya masalah ibadah kita sungguh-sungguh di dalam meraih akhirat. Namun juga kita tidak melupakan kehidupan dunia. Karena di dalam ayat pun disebutkan, mungkin ayat yang sering kita dengar fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ketika engkau selesai dari suatu pekerjaan, maka beralihlah ke pekerjaan yang lain. Para ahli tafsir mengatakan bisa jadi adalah seseorang setelah selesai melakukan suatu amal ibadah, maka beralihlah ke amal yang lain yang bermanfaat. Bisa jadi itu adalah amalan yang bersifat dunia. Wa ila rabbika farghab, dan mintalah ganjaran
dari Allah Subhanahu wa taala. Karena manakala kita melakukan suatu amal yang bersifat duniawi, namun kemudian kita niatnya adalah niat yang baik ya, sesuatu yang baik ya, maka itu bisa bernilai pahala. Contoh nggih, makan atau minum ya. Itu kan suatu yang mubah, perkara dunia. Orang muslim, tidak muslim ya makan juga dan minum juga kan gitu nggih. Namun bedanya orang yang beriman ketika dia makan, maka hendaknya dia niatkan makan yang dia makan ya, minuman yang dia minum itu dengan harapan apa? Menjadi tubuhnya dia apa? Kuat kan gitu, sehat supaya dia bisa apa? Beribadah. Ya nek orang mangan, orang minum ya lemes. Lagi mau gimana mau beribadah. Nah itu yang membedakan ya. Niat itu juga membedakan, menjadikan amal itu berpahala atau tidak berpahala. Maka tadi disebutkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW ya, kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh ya, terhadap segala urusan yang itu mendatangkan manfaat untuk diri kita ya, baik urusan yang utama adalah akhirat dan juga urusan dunia. Di dalam kita mencari pahal gitu ya, ma'isyah itu ya harus bersemangat ya. Karena tadi ini juga disebutkan oleh penulis di sini, karena orang yang bersemangat di dalam melakukan suatu amal, itulah yang kemudian menghilangkan rasa lemah. Ya. Ini dikatakan wa huwa anjah ilaju lil ajzi al muktasab. Bahwasanya sifat bersemangat serius ya, di dalam dia berusaha melakukan suatu amal, itulah yang akan mengobati sifat lemah ya. Jadi ini perkara yang ketiga ya, yang di dalam hadis disebutkan adalah kita bersemangat di dalam perkara-perkara yang itu mendatangkan manfaat bagi diri kita, dan itu akan menjadikan sifat lemah itu hilang dari diri kita. Kemudian perkara yang keempat yang tidak kalah penting adalah yang menjadikan orang itu kuat adalah senantiasa al-isti'anah billah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa berdoa. Karena bagaimanapun amal atau usaha seorang hamba, manakala tidak sesuai dengan keinginan Allah, maka tidak akan berhasil kan gitu nggih. Walaupun orang itu punya usaha, tapi ketika Allah belum berkehendak, itu kan tidak akan terjadi. Makanya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita usahakan itu berhasil. Karena segala sesuatu yang ada terjadi di alam semesta ini tidak terlepas dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita al-isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ketika kita menghinggapi di dalam diri kita rasa lemah tadi ya, males ya, kita meminta perlindungan kepada Allah supaya dijauhkan dari sifat-sifat lemah. Dan itu yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin doa-doa yang bapak-bapak, ibu-ibu sudah hafal nggih. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal. Ya Allah aku berlindung kepadamu ya dari alham, itu rasa sedih ya, gelisah gitu ya. Al-hasan itu kesedihan. Alham itu kecemasan, sesuatu yang belum terjadi. Ya.
kadang-kadang kita berpikir seperti itu, gelisah akan masa depan gitu ya. Ini anak-anakku pada prepare nanti ya sekolahnya gitu ya. Makan apa? Itu kan ketakutan, kegelisahan yang belum terjadi. Kalau huzn, kesedihan itu adalah yang sudah lewat gitu ya. Ngajok gitu ya, kenapa teneng ben ora sida nikah karo si fulanah gitu ya. Itu enggak perlu lagi ditangisi ya, bersedih ya. Tapi itu memang kadang-kadang perasaan itu muncul, maka kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal, dan berlindung kepada Allah dari sifat apa? Al-ajz tadi. Sifat lemah, wal kasal. Apa itu kasal? Sifat males. Karena ini sebetulnya dua sifat ini adalah sumber kejelekan. Sifat lemah dan sifat males. Maka di dalam doa pagi petang pun juga yaitu kita berlindung kepada Allah dari al-kasal wa su'il kibar ya. Dari sifat malas, karena ini yang akan menghalangi orang untuk beribadah ya, beramal, yaitu sifat malas, sifat lemah. Dan itu yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, al-isti'anah. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tadi keberapa? Keempat ya. Saya cukupkan kelima saja ya. Yang kelima adalah yang bisa menghilangkan al-ajz, sifat lemah itu adalah al-iman bil qadar. Keimanan akan takdir itu juga akan menghilangkan yang namanya rasa lemah ya. Ini di dalam hadisnya kan disebutkan walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Namun katakanlah itu terjadi karena takdir Allah. Wa ma syaa fa'al, dan Allah ya berbuat sesuai kehendaknya kan gitu. Enggak ada yang memaksa Allah, nggak ada yang bisa memaksa Allah ya. Segala sesuatu yang terjadi ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, sudah digariskan, sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang beramal, berusaha nggih, padahal dia sudah mungkin mengeluarkan segenap kemampuannya gitu ya. Kalau orang yang berdagang ya dia sudah datangnya buka tokonya gasik gitu ya, sudah memberi pelayanan yang bagus, servis yang bagus, tapi kok ternyata malah bangkrut gitu ya, tidak sesuai dengan harapan ya, maka itu tidak kemudian menjadikan seorang hamba itu lemah, karena dia yakin segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, baik orang itu berhasil atau orang itu bangkrut atau gagal, itu tidak terlepas dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Orang boleh berkehendak, orang boleh berusaha, tetapi usaha seorang itu tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat pasrah inilah yang kemudian menjadikan orang itu tidak putus asa ya. Masya Allah. Takdir nasib dengan nasib. Nasib itu berkaitan dengan jodoh dan seterusnya maksudnya. Ya, tentunya apa yang tadi kita sebutkan Bapak, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah sudah digariskan. Bahkan di dalam hadis disebutkan
takdir alam semesta itu sudah ditulis ya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Termasuk juga nasib wau. Hari ini kita ada di sini ya. Di jam sekian. Bapak mungkin tadi makan dengan apa ya. Kemudian bertemu dengan ibu kapan, itu sudah digariskan. Sudah digariskan. Ini berkaitan dengan keimanan dengan takdir. Ya. Tapi bukan berarti kemudian itu menjadikan orang itu tidak memiliki usaha. Ya. Maka ini nanti disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma tasyauna illa ayyasha'allah. Dan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian usahakan, ya, illa wa ma tasyauna illa ayyasha'allah, kecuali itu adalah bergantung dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga yang harus difahami bahwasanya takdir ini kan perkara yang gaib atau kita bisa tahu. Kan kita nggak ngerti ya. Kita nggak ngerti umpamanya berapa tahun ke depan kita masih ada di sini atau tidak. Itu kan kita nggak ngerti kan gitu. Dulu kok bisa sampai ketemu dengan ibu menikah, kan nggak ngerti. Ada orang yang mungkin nun sewu ya, kenal lama gitu, sudah akrab, ternyata nggak jadi istrinya. Kan kita nggak ngerti. Cuman yang diperintahkan di dalam agama kita adalah kita beramal, berusaha semampu kita. Maka Nabi mengatakan, "I'malu, berbuatlah, bekerjalah. Fakullun muyassar lima khuliqalahu." Sesuatu itu akan mudah sesuai dengan takdirnya. Kalau orang itu ditakdirkan menikah dengan si fulanah umpamanya gitu, ya dia akan mudah. Kemudian kenal, kemudian menikah. Jadi takdir ini adalah perkara yang gaib, namun kita sebagai seorang hamba diperintahkan oleh Allah untuk tetap beramal, berusaha tadi. Ihris ala ma yanfa'uk. Dan itu akan menjadikan kita tidak lemah, ya. Dan tadi keimanan kepada takdir Allah itu yang menjadikan kita kuat. Ya. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, yang kita usahakan, itu adalah kehendak Allah. Dan Allah Maha tahu. Allah Maha bijaksana. Karena di dalam akhir ayatnya disebutkan, innallaha kana aliman hakim. Allah itu Maha yang mengetahui dan Maha bijaksana. Allah lebih tahu mana yang baik untuk hambanya. Bisa jadi kegagalan yang kita dapatkan itu adalah di balik itu ada hikmah, ada kebaikan-kebaikan yang lainnya yang tidak kita ketahui. Bisa jadi kegagalan yang kita rasakan sulit, ini menyusahkan. Di balik itu ada hikmah yang besar. Karena Allah ya, ketika seorang sudah berusaha, kemudian Allah menakdirkan yang lain, itu adalah sesuatu yang lebih baik. Gitu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Perkara yang terakhir, yang kelima, yang menjadikan orang tidak lemah adalah kuatnya iman seorang hamba kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah berarti kita selesai dari bahasan la ta'jaz atau la ta'jiz, janganlah lemah, itu dengan 5 perkara tadi ya. Kalau diingat tadi apa, Bu? Yang pertama adalah al-iman, kemudian menggali atau mengenali potensi diri ya. Kemudian yang ketiga apa? Apa yang ketiga? Bersungguh-sungguh ya. Bersungguh-sungguh dalam beramal, urusan-urusan yang mendatangkan manfaat. Kemudian yang keempat adalah al-isti'anah billah, senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Dan yang kelima adalah seorang mengimani bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita bahas pada kesempatan ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian. Aku qouli hadza, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.